Waalaikumsalam. Masuk. Ya. Ngomong ada tadi dari mana? Dari rumah. Jadi kesini tadi naik motor atau Ini diantar oleh kakak. Oh, dan dari kakak. Iya. Sebelum kita mulai kegiatan, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu untuk lebih akrab lagi antara saya dan Anda. Ya. Nah, akhirnya perkenalkan, nama saya Gilang Kusuma Gumilang. Kalau teman-teman saya atau keluarga saya itu saya sering dipanggil dengan Gilang. Anda bisa memanggil saya dengan Gilang. Kalau Anda sendiri siapa namanya? Iya, saya Edo Iman Soleh, bisa dipanggil Edo. Oh, saudara Edo. Ya. Edo tempat tinggalnya di mana? Di mana? Oh, di mana? Ya. Belum kita mulai kegiatan konseling individual. Sebelumnya, apakah Anda sudah pernah melakukan konseling? Alhamdulillah belum kak ya. Baru pertama kali inilah kak Ini ya. yang Pertama ya. Jadi tahunya konseling individual itu dari mana? Dari temannya kakak. Dari teman. Iya. Baiklah. Jadi saudara Edo belum tahu apa itu konseling individual, saya akan menjelaskannya. Konseling individual itu adalah proses di mana saya sebagai konselor dan Anda sebagai konseli, di mana di situ terjadi komunikasi dan dalam rangka untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang saudara hadapi untuk saat ini. Nah, jadi di mana di situ terjadi proses komunikasi antara saya dan Anda, konselor dan konseli, untuk mencari solusi-solusi masalah-masalah yang Anda hadapi supaya masalah tersebut dapat terselesaikan. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan konseling, dalam kegiatan konseling itu ada kontrak kegiatan. Kontrak kegiatan ini kontrak yang bagaimana yang Anda inginkan? Nah, itu juga menurut kakak yang mana yang baik juga. Iya. Menurut saya, jadi saudara menyarankan kontraknya ke saya. Jadi Iya. kontrak ini adalah si konselor dan konseli, saya dan Anda itu membuat suatu kontrak yang harus disetujui secara bersamaan sama. Nah, bagaimana kalau kita melakukan kegiatan kontrak ini, nanti kalau HP tolong disilentkan atau dinonaktifkan dulu supaya tidak mengganggu komunikasi kita nantinya. Nah, dimana agar konseling kita berjalan dengan lancar ya. Nah, selanjutnya nanti kalau permasalahan dari Anda belum terselesaikan hari ini, Iya. nah, mungkin kita akan melakukan kegiatan konseling yang kedua atau yang ketiga dalam beberapa jangka waktu. Misalnya bisa 1 minggu atau 2 minggu. Nanti kalau Anda merasa belum terselesaikan, Anda datang lagi ke saya sesuai dengan kesepakatan kita. Misalnya kita sepakati saja ya, kita sepakati itu jaraknya 1 minggu saja. Iya. Nah, itu. Nah, sudah kontrak. Nah, selanjutnya itu dalam kegiatan itu ada beberapa asas yang harus kita penuhi supaya konseling dapat berjalan dengan lancar dan permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana seluruh yang Anda bicarakan di sini dengan saya dan seluruh permasalahan yang Anda hadapi dan Anda ceritakan itu akan terjaga kerahasiaannya.
cuman Anda dan saya yang tahu, tidak ada pihak luar atau pihak lain yang mengetahuinya. Itu pun juga saya tidak akan menceritakan kepada siapa-siapa saja. Itu hanya akan saya dan Anda yang akan membicarakan tentang masalah-masalah atau pembicaraan yang akan kita lakukan nanti. Jadi Anda tidak perlu ragu karena kerahasiaannya itu terjaga dengan baik. Dan yang selanjutnya itu keterbukaan dan kesukarelaan. Jadi dalam kegiatan konseling individual itu diharapkan Anda dapat secara sukarela untuk melakukan kegiatan konseling individual ini dan secara terbuka supaya masalah-masalah atau dapat Anda sampaikan dengan baik karena secara terbuka dan secara sukarela, tidak ada dorongan atau keterpaksaan, supaya konseling tersebut dapat berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan atau seperti yang Anda inginkan. Baik. Kita mulai saja ke kegiatan konseling kita ya. Ngomong-ngomong, apa yang sedang Anda rasakan saat ini? Ya, saya ini sangat ini pusing juga Kak. Ini juga sering ribut dengan tua juga kan. Kenapa ribut? Ini ribut kena jurusan ini, mau lanjut ke kuliah. Oh, mau kuliah. Iya, jadinya ini juga pusing juga, mau menurut orang tua, menurut ingin saya juga itu. Nah, jadi bertolak belakangan. Bertolak belakang. Iya. Kamu pinginnya jurusan apa? Ini saya pinginnya rencananya mau ini jurusan kayak ini BK. Jurusan ya bimbingan konseling. Iya. Fakultas Hiburan dan Pengetahuan ya. Iya. Nah, sedangkan orang tua Anda tadi Ini inginnya kemana itu? nyuruh ke ini dia pendidik matematik. Oh, pendidikan matematika. Iya Kak. Jadi apa yang membuat Anda bingung itu? Kan ini juga kan kalau kita terpaksa mengikuti orang tua kan, kalau kita nggak mau ke ngambil jurusan ini kan takutnya terpaksa. Kalau terpaksa kan kita nggak tamat juga kan, malas. Jadinya kita ini juga ngecewakan orang tua juga kalau kita berhenti tengah jalan. Nah, itu nyatakannya Kak. Benar, karena Anda tidak berminat Iya. matematika, nanti kalau Anda mengikuti kemauan orang tua, nanti takutnya Anda menjadi malas dan kuliahnya menjadi tidak lancar, dan itu akan menghambat Anda. Sebesar apa keinginan orang tua itu menginginkan Anda untuk masuk di jurusan pendidikan matematika itu? Sangat besar itu Kak. Iya. Jadi mereka sangat menginginkan Anda untuk masuk di jurusan matematika. Iya. Tapi minat Anda di bimbingan konseling. Maka itu Anda benar-benar menyukai bimbingan konseling. Ya sangat menyukai, kan peluang kerjanya lebih besar Kak. Ya dibandingkan matematika juga kan. Gurunya udah banyak di daerah kita, di mana di provinsi kita kan. Sedangkan kalau PK cuma 1-2 orang yang ini yang lulusan itu, nah yang S1-nya S2-nya kan, yang seperti di SMA tuh ini SMP kan, dia bukan secara ini jurusan BK benar, apakah jurusan matematik masuk PK. Nah itu jadi peluang kita kan lebih besar masuknya, peluang pekerjaannya itu. Nah ya Anda sudah sedikit tahu tentang bimbingan konseling. Sebenarnya dalam apa minat dan pengetahuan Anda tentang jurusan bimbingan dan konseling itu? Ya kalau ini paham itu belum juga paham ya Kak, tapi ada yang paham dikit-dikit. Nah iya. Kalau menurut Anda nih, kan di sekolah Anda itu ada itu guru BK-nya. Nah, kalau menurut pandangan Anda itu gimana itu guru BK sama apa itu guru matematikanya? Beda juga Kak. Beda. Iya, kan kita kalau guru BK-nya bisa juga mengetahui juga ini masalah anak ini apa masalahnya Kak. Kalau guru matematik kita ngajar kan, ngajar. Iya juga, nggak tahu juga sikap anaknya ini gimana.
Jadi kalau guru matematika itu cuma Iya. mengajar ya. Ya, Kalau- mengajar kalau dan guru BK itu disembari tahu tentang murid-murid Iya. yang ada di sekolah. Ah. Jadi Anda tertariknya ke situ ya. iya. Mengapa Anda sangat tertarik ke situ? Ya kalau kita juga kan ada masih ada juga yang ini masih SD. Nggak tahu juga kan kalau dia nakal atau gimana kan kita juga bisa nasihatnya dikit-dikit. Oh, baik. Iya. Tujuan Anda itu sangat bagus, sangat mantap itu. Ah. Sebelumnya kalau di sekolah itu apakah ujian nasionalnya sudah selesai atau gimana? Ini baru 1 minggu yang lalu. Oh, seminggu yang lalu Iya. selesai ujian nasional. Iya. Jadi bingung nih. Dia bingung mau Ah. ngambil jurusan ini dua ini bingung juga kan. Apakah saudara itu pernah membicarakan tentang jurusan yang mau saudara ambil dengan orang tua? Pernah juga kak. Ya pernah. Ya dari ini tuh ngomongnya dari kelas 2 SMA mau ngambil jurusan ini. Udah Iya. lama ya. Udah lama. Jadi saudara udah lama tertarik dengan BK. Iya kak. BK itu juga asik ya. Kita Iya juga. bisa tahu Iya. tentang orang, Mm-mm. bisa menyelesaikan masalah orang. Iya, iya. kan? Kita juga bisa jadi guru, bisa pula jadi seorang konselor. Iya. Sebelumnya, apakah saudara Edo pernah semasa sekolah di SMA dulu pernah mendapatkan prestasi atau mengikuti lomba-lomba atau kegiatan di sekolah itu apa saja yang pernah saudara capai? Ya kalau itu juga nggak ada juga kak. Tapi ada juga ikut coba-coba kan. Ya, apakah ikut kita ini, apakah ikut bat gitu kan, apakah ikut lomba-lomba kecilan lah. Jadi Iya. dulunya pernah ikut lomba debat gitu. Iya. Menang nggak bu? Alhamdulillah kalah. Jadi kalah. Iya. Jadi kalah ya. Itu Iya. debatnya kemarin itu soal apa itu? Ini tentang remaja sekarang kak. Oh, tentang iya. persoalan remaja. Berhubungan itu ke BK-an itu. Iya. Ya. Nah, jadi antara Jadi apakah saudara sudah mendengar kapan informasinya atau kapan akan dilakukannya tes masuk kuliah nih atau Iya, kalau itu SN-nya? udah kak, udah disiapin semua, berkas-berkasnya udah selesai. Jadi Iya. sudah mendaftar nih, Iya. tinggal Ya ini tinggal pilih jurusan dua ini yang mau yang ambil. jadi sudah mendaftar, tinggal pilih Iya, jurusan lagi. Nah, Mas bingung juga kak, jurusan apa kan? jadi gimana nih kalau saudara kan ada dua pilihan tuh. Mm-mm. Kalau saudara ambil PK, pilihan pertamanya, yang keduanya itu matematika, Iya. itu nantinya kalau lulus di matematika itu gimana? Itulah juga masalahnya kak. Takutnya juga kan kalau kita nggak sesuai, apakah nggak otak kita nggak ada di situ nah kan? Takutnya juga kan kita kerja ini kuliah malas, apakah ini ya apakah tugas nggak kita buat kan? Apakah kata-kata orang nggak kita dengar kan? Takutnya kan berhenti di tengah jalan, apakah masalah ini nggak kita abaikan aja, apakah ini tugas kita abaikan, nah takutnya gitu kak. Ya. Jadi seandainya tadi kalau jurusannya tesnya lulus di matematika, saudara nggak mau ambil kan? Iya, takutnya itu, iya takut. Karena saudara nggak berminat. Hmm. Jadi setahu saya ya, pengalaman saya dulu waktu mau masuk kuliah itu tes masuk perguruan tinggi itu ada 3. Nah, yang pertama itu SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, yang pertama itu SN itu ada 2 pilihan kalau nggak salah jurusan yang mau diambil. Nah, terus yang kedua SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Dan yang ketiga itu SMMPTN,
seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Jadi dari 3 seleksi ini, 3 tes ini, nah nantinya kalau Anda nih ngambil jurusan pilihan dan konseling, tapi ketiga itu nggak ada yang lulus, itu bagaimana? Itu juga kak, juga pusing juga mau pindah ini jurusan juga nggak juga ini dalam hati juga nggak mau kan. Iya. Jadi seandainya kalau lulus, misalnya Anda lulus di sosiologi misalkan, nah, apakah Anda akan ambil misalnya? Kalau sosiologi mungkin juga diambil juga kak. Ambil. Iya, daripada matematik juga nggak ada dalam hati, nggak bisa juga kan belajar matematik kalau kita juga dari jurusan IPS juga. Jadi kalau matematika Anda Enggak, mundur kak. nggak mau ya? Iya. Jadi selain BK nih, ada nggak pilihan lain Ya yang serasa kalau Anda cukup berminat atau cukup menyenanginya? ya, kalau ini BK juga ada juga sih, seperti saya buka sosiologi gitu kak. Sosiologi. Terus ada lagi nggak jurusan apa lagi yang kira-kira selain BK sama sosiologi yang membuat Anda sedikit bersemangat lah untuk kuliah di jurusan Ini itu? intinya tuh jangan kalau kita yang nggak mau itu yang hitung-hitung kak. Ya kalau itu juga nggak bisa, ampun. Jadi jangan jurusan matematika, Iya. jurusan Yang ini ada hitungannya, Nah, jadi seperti yang baik hitungan. jurusan akuntansi ya. Ya akuntansi, kimia apa gitu. Nah. Kalau di keperawatan itu nggak tertarik gitu. Enggak. Kenapa nggak tertarik Itu tuh juga enggak ada tariknya kak. juga kalau kita lihat darah juga entah takut pingsan juga teler kagak. Mati juga ininya. Jadi minat utama itu di BK. Iya. Jadi nah itu BK. Jadi minat saudara itu di dunia dan konseling. Tapi sekarang ada tes nih. Kamu saudara udah lulus nih, misalnya kamu ngambil dunia dan konseling Ya. pilihan yang pertama, Ya. terus pilihan yang kedua itu sosiologi. Nah, kamu lulusnya di sosiologi, nah, kamu ambil nggak? Itu juga masih pikir-pikir juga kan. Nah, Iya. dulu. Iya. Tapi seumpamanya ini suatu saat kamu udah lulus di BK, terus orang tua itu nggak mengizinkan kamu, nah bagaimana itu? Itu juga kan nggak itu juga bingung juga kita kan. Kalau kita mau kesini juga salah, itu juga kesalahan. Jadi ya, ya, itu sebelum saudara mengambil pilihan jurusannya, itu saudara bicarakan dulu lah dengan orang tua, baiknya gimana, selesainya gimana. Bapak, Ibu, saya sangat tertarik ini, saya sangat minat untuk jurusan ini, insya Allah saya semangat, rajin, lancar kuliahnya. Itu saudara bicarakan perlahan-lahan sebelum hari tesnya ya, sebelum mengambil pilihan jurusannya, itu saudara bicarakan. Mungkin dari orang tua akan ada sedikit melonggarnya, tidak akan ngotot lagi meminta saudara masuk di jurusan matematika. Iya. Itu boleh saudara coba itu. Jadi, tapi kalau seandainya orang tua masih sudah saudara bicarakan dengan baik-baik, sudah saudara sudah saudara rayu-rayu lah mau masuk ke sini lah, tapi orang tua masih nggak mau, itu gimana nantinya saudara? Itu juga nggak terpikir juga sih kak, belum terpikir juga ya. Apakah nggak mau kuliah lagi atau gimana? Kalau kuliah juga masih juga kuliah Kak? Masih, Iya. berarti saudara masih mau kuliah ya? Iya. Jadi, bagaimana kalau saudara kan ada 2 pilihan tuh pada SN, terus SD ada 3 pilihan, terus SM ada 3 pilihan tuh. Jadi kira-kira kan yang pertama 2 pilihan, jurusan apa yang selain BK, yang keduanya nih pilihan Sosiologi. pilihan kedua yang paling Anda minat nih? Ya sosiologi ya. Sosiologi. Iya. Terus nah itu
Anda pilih aja itu. Nanti kalau nggak lulus BK, misalnya lulus di sosiologi, nah berarti Anda masih suka sosiologi. Iya. Jadi kuliahnya masih juga semangat di sosiologi kan. Iya. Terus seandainya nggak lulus di SN, terus lulusnya di SB. Seandainya kan lulus di SB, Iya, terus kan nggak juga. ada 3 mata pilihannya. Pilihan jurusan ada 3. Nah, pilihan yang pertama udah pasti BK nih kan. Iya. Nah, karena paling minat di BK kan. Iya. Nah, terus yang kedua sosiologi ya. Iya. Yang ketiganya Ini pendidikan luar sekolah, Kak. Iya. PNF lah. Iya. Nah, itu ada 3 pilihan tuh. Mm-mm. Sebelum kita masuk kuliah banyak pilihan jurusan itu. Iya. Tergantung saudara dinilai. Makanya saudara persiapkan dengan baik, kemudian dibicarakan dengan orang tuanya supaya mana saudara minatnya ke situ, insya Allah ya. Nanti lambat laun orang tua akan mengikuti kemauan saudara karena saudara sangat bersemangat. Pasti orang akan ngerti. Terus selanjutnya bagaimana menurut saudara seperti yang saya sampaikan tadi? Ya, itu juga. Ini juga, Kak. Bisa diterima juga. Iya. Jadi nggak bisa diterima ya. Iya, Kak. Baiklah, kita sudah membicarakan. Jadi solusinya saudara obrolkan dulu, bicarakan dulu dengan orang tua baiknya gimana, terus minatnya saudara Edo kemana. Minatnya saudara Edo, saya benar-benar minat ke bimbingan dan konseling. Pak, Bu, saya benar-benar mau ke jurusan BK. Itu saudara bicarakan dengan halus ya, dengan baik-baik sama orang tua, dengan membentak-bentak ya. Nanti dia malah tak setuju loh. Bener kan? Iya juga sih. Ya, saudara bicarakan baik-baik. Terus nantinya saudara belajar lagi dengan giat supaya tesnya lulus. Iya. Insya Allah masuk bimbingan dan konseling. Amin. Nanti profesi sama saya. Jadi gimana menurut saudara kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan tadi? Ya, kalau ini Kak juga kita bisa sama-sama cerita Kak, masalahkan juga bisa selesai juga Kak. Jadinya ini masalah dalam hati juga kan bisa bebas juga Kak. Iya. Jadi misalnya saudara sudah merasa lebih tenang. Iya. Sudah lebih enakan ya. Jadi rencananya saudara akan membicarakan dahulu tentang jurusan apa yang mau diambil kuliah nanti dengan orang tua. Saya tanya dengan baik-baik, terus juga dukung dengan belajar. Itu dapat saudara lakukan nantinya akan sangat baik untuk saudara, supaya saudara dan orang tua itu dapat pendapat nantinya. Jurusan yang mau saudara ambil itu dapat diterima dengan orang tua karena saudara membicarakan dengan baik, sangat minat itu, insyaallah nantinya berhasil ya. Jadi gimana menurut saudara kegiatan konseling tadi? Ya juga Saudara ini juga tadi. kita juga banyak ini dapat pelajaran juga Kak. Ya, dari keinginan kita dan keinginan orang lain juga bisa kita imbangkan. Iya. Jadi saya juga sangat senang berbagi pengalaman dengan saudara Rendo, dan sangat senang supaya saya dapat menceritakan saya dahulu gimana melalui pesan itu. Jadi nantinya saudara kalau
jangan sungkan-sungkan. Nanti saya harap ini bukan menjadi pertemuan terakhir kita. Iya. Nantinya kalau saudara ada masalah atau apa, yang masih ragu tentang kuliahnya nanti atau 1 minggu depan atau di lain hari, nanti saudara bisa datang ke saya. Jangan sungkan-sungkan menghubungi saya. Nanti saya akan berusaha membantu saudara lagi. Jadi diharapkan nanti kita akan ada pertemuan kedua lagi ya, atau beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Kita lihat dulu seperti apa kemajuan saudara nantinya. Jadi saya benar-benar berterima kasih karena saudara sudah mau datang mengunjungi saya, menyampaikan permasalahan dan berusaha kita mencari solusi bersama. Saya juga senang dapat membantu saudara Edo. Nah, baiklah, kita akhiri kegiatan casting kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau tindakan dan perbuatan saya yang tidak menyenangkan saudara. Terima kasih Kak. Ya, ini juga banyak ini memberikan saran Kak. Pengalaman kan, pengalaman dari kakak juga bisa saya ambil juga kan. Ya, kita sama-sama senang lah. Iya Kak. Berbagi pengalaman. Nah, baiklah. Nanti pulangnya dengan siapa? Ya, dengan kakak Kak. Iya. Nanti kakaknya yang jemput. Iya, ntar kakak yang jemput sini. Iya. Kita tunggu ya. Iya. Kita hubungi dulu kakaknya. Tunggu.